Hari ini Intan mau lanjutin playlistnya Intan tentang dinasti per dinasti ya guys ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu playlist dinasti per dinasti, itu adalah playlistnya Intan, dimana Intan ngejelasin dinasti-dinasti di Cina secara urut satu persatu, mulai zaman prasejarah sampai hari ini dinasti terakhir di Cina, yaitu dinasti Qing. Satu dinasti, satu video. Dinasti Qing yang Intan bahas sekarang ini sudah ditunggu sama teman-teman semuanya. Tapi yang Intan bahas sekarang ini dinasti Qing yang global ya guys ya. Buat teman-teman yang mau request detailnya, jadi nanti kalau misalkan mau request Kaisar Kangxi atau apalah, bisa tulis di komen. Nggak usah khawatir, semua komennya kalian itu Intan baca semua, Intan note, Intan catet. Jadi nanti kalau sudah tiba gilirannya pasti akan Intan bahas. Juga untuk pertanyaan yang berhubungan dengan topik video ini juga silakan tulis di komen. Kalau Intan tahu, Intan jawab. Tadja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Tadi kan Intan bilang ya kalau Intan hari ini mau menjelaskan dinasti Qing, dinasti terakhir di Cina. Jadi teman-teman pasti nggak kenapa Intan pakai baju kayak gini. Bajunya modelnya dinasti Qing, ini ya kayak gini. Ini yang model bajunya pangeran ya guys ya, bling-bling kayak gini. Jadi hari ini Intan itu ngacak cowok guys, ngacak jadi pangeran. Intan punya bajunya cewek, yang cewek versi cewek ada, dan Intan pernah pakai juga. Buat teman-teman yang mau tahu, ini nih, Intan pernah pakai di video ini. Linknya juga Intan tulis ya nanti di description box. Kemarin cerita Intan kan sampai dinasti Ming itu runtuh karena pemberontakan dari Li Zhezheng. Li Zhezheng akhirnya mendirikan dinasti, yaitu dinasti Shun. Salah satu perwira dari dinasti Ming yang bernama Usan Kue, dia itu nggak suka sama Li Zhezheng, itu dia nggak suka. Dia akhirnya pergi ke negara Manchuria. Dia minta bantuan negara Manchuria untuk menghancurkan Li Zhezheng ini. Negara Manchuria itu setuju. Pasukan Manchuria di bawah pimpinannya Dorgon, dia membawa bendera dinasti Qing masuk menyerbu, dan pintu dibukakan oleh Usan Kue ini. Li Zhezheng ini kan kaget ya, tiba-tiba ada serangan kayak gitu. Akhirnya Li Zhezheng pun tidak berdaya, dinasti Shun pun runtuh. Nah, setelah berhasil melakukan pemberontakan terhadap Li Zhezheng ini, ternyata pasukan Qing itu tidak mau pergi dari daerah itu. Padahal alibinya Usan Kue sih, dia itu sebenarnya cuma kepengen minta tolong untuk mengusir Li Zhezheng aja. Tapi pasukan Ming tidak mau kembali ke daerahnya sendiri, dia menetap di sana, malah benderanya itu ditaruh di sana. Dan berdirilah dinasti Qing menggantikan dinasti Shun. Usan Kue ya nggak berdaya, dia ya kalah kuat. Dinasti Qing ini berdiri dari tahun 1636 sampai 1911. Nurhaci itu bapaknya Dorgon ya guys ya. Dia adalah kaisar pertama dinasti Qing. Setelah Nurhaci meninggal, kaisar kedua dari dinasti Qing adalah Hong Taiji. Nurhaci ngasih tahta ke anak sulungnya. Hong Taiji ini kakaknya Dorgon. Hong Taiji meninggal, tahtanya dikasihkan ke anaknya, yaitu Kaisar Sunzi. Karena Kaisar Sunzi ini kaisar yang masih muda banget, dia membutuhkan wali dalam menjalankan pemerintahan. Siapa walinya? Walinya Dorgon. Begitu Dorgon memerintah, dia langsung membuat aturan yang sangat radikal. Aturan apa itu? Aturan potongan rambut. Jadi semua cowok di dinasti Qing itu potongannya harus setengah botak, setengah kelabang. Kayak ini nih, kayak Intan sekarang nih, belakangnya kelabang. Kalau nggak mau potongan rambut kayak gitu, mati. Sampai ada istilah ingin kepala potong rambut, ingin rambut potong kepala. Suku Han itu mestinya menentang kebijakan ini. Suku Han itu dari dulu sudah diajari kalau rambut itu tidak boleh dipotong. Rambut itu pemberian orang tua, tidak boleh dipotong. Tapi gimana lagi, kalau nggak dipotong ya mati. Nggak semua
Sukuhan mau menuruti aturan dari Dorgon ini. Hingga di Jiangnan, gara-gara kebijakan potong rambut itu sampai menewaskan 100.000 orang yang bersikeras nggak mau rambutnya dipotong. Kenapa sih Dorgon kok mengharuskan potongan rambut seperti itu? Kenapa? Karena supaya terjadi pembauran guys antara suku Han dan suku Manchu. Soalnya suku Han sama suku Manchu itu kalau dilihat secara kasat mata loh ya, itu fisiknya itu sama. Yang membedakan mereka itu adalah penampilannya. Makanya sama Dorgon ini ya udah dibuat satu potongan rambut. Dan apakah ini berhasil? Berhasil guys. Masyarakat itu membaur, suku Han sama suku Manchu itu membaur. Bahkan suku Manchu itu ya, mereka itu belajar bahasa Han atau Hanyu. Enggak, mereka itu banyak yang melupakan bahasanya sendiri. Malah mereka itu akhirnya ya ngomongnya ya sampai sekarang ya ngomong bahasa Hanyu itu. Dan makanya ras Manchu itu ya sekarang itu dikit banget, karena banyak juga dari ras Manchu itu nggak tahu kalau mereka itu ras Manchu ya, karena mereka sudah tidak menggunakan bahasa Manchu lagi. Buat teman-teman yang kepo, aku ini suku Han apa bukan sih? Gampang kok guys, tinggal dilihat aja nenek moyangnya. Kakinya ada yang lotus feet atau kagak. Lotus feet itu buat teman-teman yang nggak tahu ya, lotus feet itu fenomena kaki itu dipatahkan supaya kelihatan kecil. Suku Han hampir semuanya itu mematahkan kakinya. Kalau suku Hakka sama suku Manchu itu tidak mempraktekkan kaki lotus feet ini. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya lotus feet, Intan pernah bahas, linknya ada di atas ya, di description box juga sudah Intan taruh. Setelah pemerintahan dari Kaisar Sunzi, dinasti Qing diperintah berturut-turut oleh Kaisar Kangxi, Kaisar Yongzheng, dan Kaisar Qianlong. Pemerintahan 3 kaisar berturut-turut ini dinamakan masa keemasan dinasti Qing. Dinasti Qing ini makmur, kaya raya, sejahtera, rakyat sangat bahagia. Ini 3 kaisar berturut-turut ini nanti Intan bakal buatin playlistnya ya. Intan bahas satu persatu. Kaisar Kangxi sendiri, Kaisar Yongzheng sendiri, Kaisar Qianlong sendiri. Ini memang 3 kaisar berturut-turut ini hebat banget dan ceritanya memang menarik. Teman-teman sabar, ditunggu dulu, oke? Tapi sayangnya di akhir pemerintahan Kaisar Qianlong ini korupsi itu mulai merebak lagi. Korupsi mulai merajalela. Kaisar Qianlong bahkan punya satu menteri kesayangannya dia, yaitu He Shun. Dia adalah menteri terkorup selama dinasti-dinastian ini. Tapi Kaisar Qianlong itu gak bisa menghukum si menteri ini, saking sayangnya sama si menteri ini. Setelah Kaisar Qianlong ini meninggal, putra dari Kaisar Qianlong yaitu Jia Jing itu nerusin tahta kan. Barulah si He Shun ini dihukum mati. He Shun itu menteri kesayangannya yang korup, nggak karu-karuan itu loh. Hartanya He Shun disita. Dan menteri terkorup itu korupsi 1,1 juta tile silver yang setara dengan 270 miliar USD. Bukan juta lagi, 270 miliar USD. Sekarang Intan mau menjawab pertanyaan dari Yong An. Apakah pemberontakan teratai putih itu sama dengan pemberontakan Taiping? Nggak sama ya guys ya. Pemberontakan teratai putih itu muncul terlebih dahulu, yaitu di tahun 1796 sampai 1804. Pemberontakan Taiping ini terjadi soalnya ada bencana kelaparan. Terus gitu korupsi juga merajalela. Rakyat itu sudah muak sama pemerintahan dinasti Qing. Hingga muncullah suatu perkumpulan yang dinamakan Perkumpulan Teratai Putih. Itu dipelopori oleh umat Buddhis yang menjanjikan kedatangannya Buddha. Mereka itu memanfaatkan kesempatan ketidakkepercayaannya kepada pemerintah itu. Dia manfaatkan momen itu untuk menghasut rakyat supaya memberontak. Dan pemberontakan Teratai Putih itu berhasil ditumpas oleh Kaisar Qianlong. Meskipun berhasil ditumpas ya, pemberontakan Teratai Putih ini melemahkan dinasti Qing. Karena 100.000 tentaranya dinasti Qing ini tewas gara-gara pemberontakan Teratai Putih ini. Di awal abad ke-18, orang-orang Eropa mulai datang ke Cina, mulai berdagang ke Cina.
mulai berdatangan ke Cina. Dia melihat Cina itu punya teh, punya sutra, orang-orang Eropa itu kepengen. Tapi di sisi lain orang-orang Cina itu tidak kepengen barangnya orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Eropa itu terutama Inggris ya, dia itu mikir gimana ya supaya biar dia bisa ngedapetin sutra dan tehnya Cina itu. Akhirnya didatangkan yang namanya opium. Opium itu disukai oleh masyarakat dinasti Qing. Opium itu kan obat terlarang. Mereka kan kecanduan ya, semakin hari dosisnya ya semakin bertambah hingga setelah Kaisar Qianjing ini yang memimpin Kaisar Tao Kuang ya guys ya. Hingga di pemerintahannya Kaisar Tao Kuang ini benar-benar rakyat itu sudah hampir semuanya itu kecanduan. Sampai Kaisar Tao Kuang ini menyuruh Lin Zhishu itu untuk membakar semua gudang opium yang ada. Ini untuk perang candu ini buat teman-teman yang mau tahu detailnya, Intan juga pernah bahas. Intan bahas itu 2 video sendiri nih untuk khusus perang candu ini. Linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Opiumnya dibakar, Inggris marah. Hingga terjadilah perang candu yang pertama. Perang candu ini dimenangkan oleh Inggris karena memang dari persenjataannya juga sudah kalah guys. Karena kekalahan ini ditandatanganilah perjanjian Nanking. Perjanjian yang sangat merugikan dinasti Qing. Dinasti Qing itu harus membayar sejumlah biaya yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Hong Kong dikasihkan ke Inggris. Terus pelabuhan-pelabuhan itu dibuka, semuanya itu dibuka. Jadi opium ya mulai bebas lagi, malah lebih bebas, malah bisa masuk lebih leluasa lagi. Kegagalan perang candu itu memicu seseorang yang bernama Hong Xiuquan itu untuk melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan Hong Xiuquan ini itu namanya pemberontakan Taiping. Pemberontakan Taiping ini didasari karena Hong Xiuquan ini dia merasa dia adiknya Yesus Kristus yang diperintah untuk menggulingkan dinasti Ming. Pemberontakan Taiping ini pemberontakan paling berdarah dan menewaskan 30 juta orang. Pemberontakan ini terjadi di tahun 1850 sampai 1860. Pemberontakan Taiping ini Intan bahas di next video ya guys ya. Habis ini langsung deh Intan bahas. Ada yang minta kan kemarin ya, Intan mestinya kepengen cerita di sini, tapi ternyata ceritanya pemberontakan Taiping ini panjang banget, jadi tidak nutut kalau Intan bahas di sini. Jadi Intan bahas di next video. Habis ini ditunggu, oke? Tanggal 1 Juni 1864, Cheng Kuo-fan itu berhasil membunuh Hong Xiuquan dan mengakhiri pemberontakan Taiping. Pemberontakan Taiping ini pemberontakan yang benar-benar melemahkan dinasti Qing ya. Nah, pemberontakan teratai putih yang menewaskan ratusan ribu aja sudah membuat dinasti Qing ini lemah, apalagi pemberontakannya Hong Xiuquan ini 30 juta orang tewas. Ditambah lagi Qing kalah perang dengan Jepang. Waktu itu perang karena rebutan sama Korea. Karena Qing kalah perang sama Jepang, akhirnya Qing membayar 30 juta tael silver atau setara dengan 450 juta yen ke Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja Korea sudah bukan jadi miliknya negara Qing lagi. Jadi negara Korea sudah berdiri sebagai negara yang independen. Pemberontakan ini terus muncul ya, karena memang rakyat sudah tidak mempercayai lagi sama pemerintahannya dinasti Qing ini. Ada seorang tokoh namanya Dr. Sun Yat-sen. Dia ini pernah belajar di luar negeri dan dia itu sudah merasakan bahwa di luar negeri itu dipimpin presiden itu jauh lebih enak daripada monarki-monarki yang seperti ini. Dia itu kepengen negaranya itu menjadi negara yang republik, bukan sistem monarki kaisar-kaisar turun-menurun seperti itu. Apalagi kaisarnya saat ini adalah Kaisar Puyi, masih berusia 3 tahun, disuruh memimpin negara. Itu sudah tidak masuk akal. Dr. Sun Yat-sen ini juga melakukan pemberontakan. Awal-awalnya gagal-gagal gitu sih, sampai akhirnya pemberontakan Wuchang 10 Oktober 1911 ini berhasil. Dan 15 provinsi itu menyatakan dia itu sudah lepas dari dinasti Qing dan ikut negaranya Sun Yat-sen. Jadi Sun Yat-sen sudah mendirikan negara Republik Cina
di bagian selatan. Sun Yat-sen itu langsung nyuruh Yuan Shikai untuk runding sama Ibu Suri Longyu daripada pertumpahan darah, ya kan. Toh ya kerajaan itu sudah semakin melemah, sudah tidak dipercayai oleh masyarakat. Yuan Shikai bilang, ya wes tidak apa-apa, aku berunding tidak apa-apa, tapi aku ada syarat. Kalau memang aku berhasil, aku mau jadi presiden. Sama Dr. Sun Yat-sen disetujui. Dr. Sun Yat-sen ini memilih Yuan Shikai untuk berunding itu karena Yuan Shikai itu dulunya itu pejabat di dinasti Qing ya. Jadi dia sudah kenal sama Ibu Suri Longyu lah, apalah dia sudah kenal. Berangkatlah Yuan Shikai untuk berunding dengan Ibu Suri Longyu. Ibu Suri Longyu itu perwakilan dari Kaisar Puyi yang masih berusia 3 tahun. Perundingan antara Yuan Shikai dan Ibu Suri Longyu itu enggak sekali dua kali guys, berkali-kali. Perundingannya itu ulet banget sampai akhirnya 12 Februari 1912 Ibu Suri Longyu mengalah. Dia langsung memberikan kekuasaan yang dimiliki oleh Kaisar Puyi itu kepada Yuan Shikai. Dan Yuan Shikai pun menjadi presiden di Republik Cina. Dinasti Qing runtuh, Cina menjadi negara republik, yaitu Republik Cina. Buat teman-teman yang kepengen tahu lanjutannya dari cerita ini, bagaimana Republik Cina menjadi negara Republik Rakyat Cina, Intan juga pernah bahas ya. Linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Sekarang Intan mau ngadain challenge lagi nih di bulan yang September ceria ini. Jadi kalau Intan di bulan September ini sebelum tanggal 20 subscribernya Intan nyampe 1000, Intan mau joget nih. Intan mau joget chandelier-nya Cia. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.